keluarga-keluarga tertentu. Sebenarnya PSI hanya menyinggung ya PSI sendiri. Karena elit-elit PSI ya orang-orang Jokowi. Ketua umum partai PSI ya anaknya Jokowi. Dan orang-orang yang kemudian hari ini menjabat dari perwakilan PSI, baik itu di kementerian, ya adalah orang-orang masa lalu Jokowi. Siapa-siapa di PSI ya kan, tiba-tiba nanti masuk jadi anggota satu hari, terus jadi ketua umum partai di Kongres Mei 2025. Wah. Hai korban ghosting, gimana nih masih mendengar kalimat-kalimat manis atau rayuan-rayuan yang sangat baik sekali dan sangat halus sekali untuk masuk telinga dan didengar begitu istimewa, seolah-olah di dunia ini kitalah orang yang paling istimewa. Ini kan orang yang akhirnya sama aja dengan kekasih-kekasih kita yang kalimat-kalimatnya hanya manis di bibir gitu, manis di bibir, memutar kata gitu kan, ya hanya manis bibir aja. Padahal ternyata kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang terjadi tidak seindah yang diucapkan. Dan ternyata hal ini tidak hanya terjadi antara orang-orang yang sedang berpasangan dengan segala mimpi-mimpinya atau antara kekasih-kekasih, sahabat, teman-teman kita, tapi juga di lingkungan partai politik gitu. Ada partai politik yang manis di bibir. Memutar kata gitu kan, menjadi seolah-olah partai yang paling istimewa. Kita melihat bagaimana akhirnya hari ini Partai Solidaritas Indonesia yang dulu menggaungkan tentang anak muda dengan segala sistem dan perubahannya, bahwa dia berbeda dengan partai-partai yang lain, pemuda yang selalu ingin dengan perubahan, pemuda yang selalu bersemangat dan mencintai bangsa ini dengan penuh kasih sayang yang sesungguhnya. Ya, akhirnya hari ini PSI mendeklarasikan atau menyebarkan berbagai macam narasi-narasi tentang PSI perorangan, tentang partai perorangan, yang kemudian disampaikan bahwa PSI adalah partai yang terus mencoba untuk beradaptasi sesuai dengan tuntunan zaman. Kita ngerti bahwa partai perorangan pertama kali diucapkan oleh siapa? Jokowi. Tiba-tiba sekarang ini menyampaikan bahwa PSI adalah partai yang terus beradaptasi dan berubah sesuai dengan tuntunan zaman. Ini tuntunan zaman atau tuntunan Jokowi? Karena kalau dilihat gitu kan, dari berbagai macam adopsi-adopsi yang hari ini disampaikan oleh PSI, ini kan sebenarnya narasi atau ide yang kemudian lahir dari Bapak Presiden Jokowi. Dan kita lihat bagaimana kemudian awal ide tentang partai perorangan ini muncul, tentang partai perorangan ini ada. Pertama, sebenarnya kalimat partai perorangan ini muncul hanya karena satu hal. Apa? Jokowi dipecat sebagai kader PDIP. Ketika dipecat, diwawancarai, ditanyai oleh wartawan-wartawan, maka Jokowi menganggap, ya berarti itu partai perorangan. Sudah itu saja gitu. Tidak memberikan tanggapan-tanggapan yang lain gitu. Seolah-olah PDIP ini hanya punya satu orang gitu. Tapi di satu sisi kemudian muncul narasi-narasi tentang membangun tentang partai perorangan. Dan ide ini sebenarnya muncul dari Presiden Jokowi juga. Setelah kemudian Presiden Jokowi membuat satu ide tentang partai super TBK. Jadi dipecat dahulu ya kan sebagai kader PDIP, maka muncul tentang partai perorangan. Setelah itu idenya muncul tentang partai super TBK. Akhir-akhir ini disampaikan bahwa ternyata seluruh ide Jokowi sudah diakomodasi, sudah ada di dalam PSI, di dalam Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa ini sesuai dengan tuntunan zaman, ini berbeda gitu. Tapi yang benar adalah sesuai dengan perspektif dan ide Jokowi. Ya, ini baru benar gitu. Dan juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andi Budiman, bahwa Partai PSI ini akan menunjukkan bukan milik keluarga, bukan partai milik keluarga, bukan partai milik elit. Ditegaskan gitu bahwa dengan sistem yang kemudian akan diterapkan oleh PSI tentang partai perorangan, di mana di dalamnya nanti akan ada berbagai macam sistem-sistem baru gitu kan, yang akan dirubah. Salah satunya misalnya adalah tentang pemilihan ketua umum ketika Kongres di bulan Mei 2025 nanti. Semua orang, semua anggota itu punya hak suara.
one man one food gitu. Jadi ini yang kemudian disampaikan bahwa partai ini adalah milik semuanya, milik seluruh anggota, partai super terbuka gitu kan. Ini yang dimaksud gitu. Sehingga ini yang dinarasikan akhir-akhir ini bahwa PSI adalah partai perorangan, disebarkan bahwa PSI adalah partai perubahan. Sebenarnya kan hanya karena satu hal gitu, hanya karena ketika nanti Kongres PSI memilih ketua umum, kemudian pemilihannya dilakukan one man one vote. Hanya gara-gara itu, kemudian PSI menjadi partai perorangan yang dimiliki oleh seluruh anggota partai. Mungkin sebenarnya PSI ini hanya tidak mau, ya kan, sejarah di masa lalu itu terulang kembali. Jadi PSI tidak mau sejarah yang kemarin pernah terjadi, di mana ada orang yang baru jadi anggota 2 hari, tiba-tiba jadi ketua umum partai. Makanya diubahlah sistemnya one man one vote agar kemudian menjadi partai perorangan. Sebenarnya nggak mau sejarah ini terulang gitu. Karena khawatir gitu, ada kekhawatiran. Atau dalam satu sisi, partai super TBK atau partai perorangan yang sedang digaungkan PSI, ini hanya sebagai satu bentuk untuk menghapus tentang sejarah itu. Sejarah Kaisang yang jadi anggota 2 hari tiba-tiba ketua umum partai. Hanya karena relasi yang kemudian dimiliki oleh Kaisang. Siapa? Ya, Bapak Presiden Jokowi. Sebagai orang yang paling punya pengaruh di Indonesia karena kekuasaan dan kewenangannya pada saat itu. Atau memang ini sebagai suatu sikap antisipasi yang kemudian Jokowi bukan siapa-siapa di PSI, ya kan, tiba-tiba nanti masuk jadi anggota 1 hari terus jadi ketua umum partai di Kongres Mei 2025. Wah, ini kan repot lagi gitu. Sehingga sebenarnya dalam berbagai macam proses-proses yang disampaikan narasi-narasi tentang partai perorangan, sederhananya Jokowi ini ingin memperbesar yang namanya Partai Solidaritas Indonesia. Karena ini bisa menjadi suatu kendaraan politik bagi Bapak Presiden Jokowi yang sekarang sudah tidak menjabat sebagai presiden gitu kan, menjadi satu kendaraan partai politik yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam kepentingan-kepentingan politiknya. Karena mau tidak mau sampai hari ini keterlibatan Jokowi dalam dunia politik ini masih terus terlihat gitu. Masih pengen nih, masih belum berhenti dari dunia panggung politik. Sehingga PSI menjadi salah satu alternatif. Akhirnya muncullah yang namanya ide-ide tentang partai super TBK sampai partai perorangan yang akhirnya diakomodasi oleh PSI. Jadi ada 2 kemungkinan kenapa PSI menarasikan tentang partai perorangan. Satu, khawatir sejarah masa lalu tentang Kaisang yang sebagai rekor muri di mana dia melalui berbagai macam proses di lingkup internal partai politik. Selama 2 hari saja jadi anggota, tiba-tiba jadi ketua umum partai, ini tidak mau terulang. Tidak mau terulang karena khawatir nanti Jokowi juga yang jadi. Meskipun sejauh ini narasi-narasi dari PSI itu selalu identik dengan Bapak Jokowi. Jadi kalau ditanya sebenarnya gitu, apa yang kemudian bisa dilihat dari partai perorangan, ini kan PSI hanya mencatat rekor pemilihan ketua umum tercepat yang masa anggotanya baru 2 hari. Ini bisa masuk rekor muri gitu kan. Dan ini tidak mau terjadi secepat itu. Dan kalau dilihat dan disinggung misalnya bahwa partai ini bukan partai keluarga, partai ini bukan partai elit. Kira-kira yang partai keluarga dan partai elit hanya kepentingan-kepentingan elit, hanya golongan-golongan elit yang kemudian berhak bersuara di partai ini, partai apa? Partai Demokrat misalnya yang kemudian habis SBY tiba-tiba ketua umumnya AHY gitu. AHY masih mending melalui berbagai macam proses pemilihan gubernur, jadi anggota dulu, keluar dari TNI gitu kan. Masih ada proses-prosesnya meskipun ya tidak lama juga gitu. Tapi kalau dibandingkan sama Kaisang, jauh. Lebih cepat Kaisang, lebih kilat Kaisang gitu sebagai ketua umum partai PSI. Atau PDIP misalnya yang hari ini dipimpin oleh Ibu Megawati. Apakah selama ini PDIP ketika mengutus yang namanya calon-calon kepala daerah, calon-calon eksekutif, calon-calon anggota dewan yang kemudian direkomendasikan oleh PDIP, apakah keluarga PDIP semua? Apakah keluarga Ibu Megawati semua? Kan enggak gitu. Kalau mau tinggal dipilih saja kemarin untuk Puan jadi calon presiden. Tapi kan faktanya enggak. Faktanya yang dipilih Jokowi, faktanya yang dipilih ya Ganjar gitu. Meskipun Jokowi akhirnya agak oleng. Faktanya kan begitu. Jadi maksud yang kemudian partai ini milik keluarga siapa gitu? Yang mana? Golkar? Enggak ada Golkar tuh gitu.
kepentingan elit mungkin ya, tapi pada akhirnya ya tetap bisa tuh Bahlil jadi ketua umum partai hanya karena dekat dengan kekuasaan. Nah ini mungkin tapi ya. Nah, tapi dalam sisi-sisi ini sebenarnya PSI ini menyinggung yang mana? Partai yang apa yang kemudian hanya dikuasai oleh elit, hanya dikuasai oleh keluarga-keluarga tertentu. Sebenarnya PSI hanya menyinggung ya PSI sendiri. Karena elit-elit PSI ya orang-orang Jokowi. Ketua umum partai PSI ya anaknya Jokowi. Dan orang-orang yang kemudian hari ini menjabat dari perwakilan PSI, baik itu di kementerian, ya adalah orang-orang masa lalu Jokowi. Jadi sebenarnya yang partai elit ya kan, yang kemudian partai keluarga, ya PSI sendiri. Kok bisa tiba-tiba ingin mengatakan bahwa PSI akan berubah menjadi partai super TBK atau partai perorangan? Ini kan ibaratnya mulutnya saja PSI manis bahwa dia seolah-olah partai yang paling bersih, partai yang paling maju, partai yang berbeda dengan partai-partai yang lain. Tapi ternyata praktik di dalamnya jauh lebih kejam dari partai-partai yang lain. Jadi PSI ini hanya manis di bibir ya, tapi pada intinya, pada akhirnya yang katanya milik semua anggota, faktanya adalah milik orang-orang Jokowi. Faktanya adalah orang-orang dekat Jokowi. Nggak mungkin ada kader PSI jadi menteri kalau dia dulu tidak pernah dekat dengan Jokowi. Nggak mungkin Kaisang jadi ketua umum partai kalau dia bukan anak Jokowi. Kan nggak mungkin, mustahil gitu. Mana ada tiba orang-orang ya kan masuk PSI tiba-tiba jadi ketua umum partai. Nggak bisa gitu. Kecuali pada saat itu memang ayahnya atau orang-orang yang dekat dengan beliau adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dan pengaruh yang besar di Indonesia, sehingga itu menjadi pertimbangan khusus kenapa akhirnya meskipun 2 hari dapat kartu anggota sebagai partai politik, tapi setelah itu bisa berubah kartunya menjadi ketua umum partai. Dan dari kejadian-kejadian ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya narasi-narasi yang disampaikan baik oleh PSI, baik oleh Jokowi ataupun siapapun itu sebenarnya tentang partai perorangan ini hanya menyinggung PSI sendiri, dan sebenarnya ini hanya memperburuk citra PSI sendiri. Karena semakin lama ya kita lihat bagaimana akhirnya PSI semakin disinggung dan semakin terlihat bahwa sebenarnya yang salah dan yang tidak benar terkait dengan sistem kepartaian ya adalah PSI itu sendiri. Tapi apapun itu ya kita melihat bagaimana nanti Kongres akan berjalan. Hanya saja ini menjadi suatu yang lucu ketika akhirnya kita mengklaim bahwa ini adalah partai milik semua anggota hanya karena one man one vote. Tapi tetap saja nanti ketika ada musyawarah untuk urusan penting, yang rapat adalah ketua-ketua DPP-nya, yang rapat adalah orang-orang yang berada di pengurus-pengurus pusat. Ini sama aja gitu. Tidak ada bedanya, hanya beda di soal pemilihan ketua umum. Dan ini sebenarnya hanya berasal dari sakit hati Bapak Presiden Jokowi karena akhirnya dipecat sebagai anggota PDI Perjuangan. Dan kita melihat bagaimana narasi-narasi dulu bahwa partai perorangan ini jelek gitu. Tapi sekarang malah diklaim oleh PSI dan didukung oleh Jokowi. Ini gimana ceritanya? Tapi apapun itu ya kita tetap melihat dan hormati semua ini adalah tetap keputusan partai yang sesuai dengan urusan internal partai. Tapi jangan sampai akhirnya masyarakat dibohongi dengan narasi-narasi yang manis, tapi faktanya jauh lebih kejam dan jauh lebih menyakitkan dari partai-partai yang lain yang memang kita kenal selama ini. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.